Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di sini, Icang Ninol. Di video tutorial kali ini, kita akan membahas bagaimana caranya dengan mudah kita bisa mengganti atau mengubah skin tone pada foto kita. Oke, tanpa basa-basi, let's go check it out. Oke teman-teman, seperti janji saya di awal, kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengubah atau mengganti atau mengedit skin tone dengan satu langkah mudah. Caranya yaitu pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Saya ngambilnya dari Google ya teman-teman. Semua gambar-gambar ini sifatnya free. Yang pertama ini adalah skin tone yang bakal kita pakai. Ini gratis. Kemudian gambar ini pun gratis, bisa dilihat di sini teman-teman. Kemudian gambar ini juga gratis teman-teman. Jadi semuanya sifatnya no copyright ya. Linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Nah setelah itu, setelah linknya semua gambar-gambar ini kita sudah download, kita buka di Photoshop. Nah di sini saya sudah membukanya, gambar pertama, kemudian gambar kedua, dan skin tone ini. Oke teman-teman. Nah sekarang langkah yang kita akan lakukan adalah pada skin tone-nya kita drag dulu ke setiap gambar yang ada. Oke, saya tarik ke sini, kemudian saya letakkan di sini. Karena dia lumayan gede, saya kecilin dulu. Oke, saya kecilkan hingga tidak menutupi area skin tone yang bakal kita pilih. Oke, saya rasa itu cukup. Nah setelah itu, daripada saya susah-susah melakukan hal yang berulang, skin tone ini saya pindahkan juga ke gambar kedua dengan cara mendragnya. Saya letakkan di sini. Oke teman-teman. Nah setelah itu kita kembali ke gambar pertama. Kita matikan dulu skin tone-nya ya. Dari gambar background ini saya duplikasi dulu, saya bawa ke sini, kemudian saya lepas. Tercipta background copy, gunanya untuk apa? Siapa tahu kita melakukan kesalahan, masih ada backupnya ya. Nah langkah selanjutnya adalah saya menseleksi area skin tone dari model kita ini. Caranya yaitu saya masuk ke menu select, lalu pilih color range. Setelah itu saya rubah selection previewnya dari non ke black matte. Nah di sini kan tidak kelihatan apa-apa. Saya pilih di sini, kemudian saya seleksi bagian sini yang sekiranya itu adalah skin tone. Nah kemudian saya tekan tombol ini. Sorry, sepertinya black matte kurang bagus, quick max ya. Kemudian bisa kita select di sini, bisa kita select di sini ya. Jadi saya pilih di sini, kemudian saya tahan, saya lepas. Yang area merah ini belum terselect, jadi saya memilih area merah yang sekiranya itu adalah skin tone, termasuk di sini teman-teman, termasuk di bawah alis. Nah di sini juga sedikit. Oke, setelah saya lihat semuanya sudah oke, maka saya klik di sini tombol oke nya. Nah akan tercipta seperti begini teman-teman. Agak ribet ya, agak kelihatan rumit, tapi sebenarnya enggak. Jadi kita pilih lagi di sini, langkah selanjutnya lasso tool. Nah kemudian tahan alt-nya atau option di Mac. Nah teman-teman bisa saya zoom ini, bisa diperhatikan kalau saya lepas alt-nya akan menjadi plus, saya tekan alt-nya menjadi minus. Maksudnya akan saya unselect area yang tidak perlukan. Nah kita lakukan, jadi saya unselect ya area yang bukan skin tone.
Nah, langkahnya cukup mudah teman-teman. Nah, selesai. Kenapa saya tidak melakukan lasso tool pada area muka? Karena agak ribet untuk menseleksi area mata ini ya, karena banyak komponen dalamnya gitu teman-teman. Nah, setelah ini terjadi, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah kita bikin grup. Kita tekan tombol grup yang ada di area masking ini, layer mask ini, kita klik di sini. Nah, tercipta grup. Grupnya saya ganti nama aja supaya gampang organisasinya ya. Saya beri nama edit skin tone. Oke, saya enter. Nah, sekarang setelah grupnya terbentuk, saya tekan tombol maskingnya. Nah, seleksi yang kita sudah lakukan akan tercipta membentuk masking seperti ini teman-teman. Karena tadi maskingnya masih agak belepotan bagian area skin tone, saya tekan Alt atau Option, lalu saya klik masking ini, maka akan tercipta seperti begini. Saya pilih brush atau tekan B, lalu karena area putih yang saya hendak bersihkan, maka di sini saya tekan tombol ini supaya warna hitam ke putih, putih ke hitam. Kita switch ya, background ke foreground. Nah, kemudian saya brush area yang masih kotor oleh skin tone awal. Nah, seperti gini. Ini juga area hidung, area ini sedikit. Nah, setelah itu selesai, saya kembali menekan Alt lalu tekan masking ini, maka dia akan kembali. Oke teman-teman. Nah, sampai di sini langkah berikutnya yang kita lakukan adalah kita memilih curves. Kita tekan curves, lalu kita buang saja layer maskingnya ya, karena kita sudah mempunyai layer masking pada grup kita. Supaya tidak membingungkan, kita delete layer mask. Nah, setelah itu kita aktifkan kembali si skin tone ini. Nah, setelah skin tone kelihatan pada layar kurva ini, kita klik tombol ini teman-teman, tombol gray atau mid tones. Jadi skin tone kita itu berada di posisi mid tones. Ini tombol untuk black. Jadi black pointnya ini, kemudian white pointnya ini teman-teman. Nah, ini middle point, gray di tengah-tengah. Kita klik di sini. Lantas setelah itu kita tinggal milih teman-teman, skin tone apa yang kita akan pasang di model kita ini, di gambar ini. Jadi teman-teman bebas saja, tinggal bereksperimen yang mana yang disenangi. Misalnya seperti gini, saya klik di sini. Apakah ini bagus? Kita belum tahu. Ataukah ini? Ataukah ini? Itu tergantung teman-teman. Nah, saya coba pakai ini ya. Jadi tidak terlalu banyak perubahan dari yang gambar tadi. Atau yang ini bisa aja, terserah, bebas. Nah, setelah itu teman-teman kita pilih lagi yang namanya hue saturasi. Nah, kita hapus juga maskingnya. Kemudian kita turunkan saturasinya sesuai selera. Nah, mulai kelihatan kan skin tone yang kita kehendaki. Nah, ini pun bergantung selera teman-teman. Jadi mata saya dan mata teman mungkin agak beda. Jadi tergantung selera sih. Saturasinya mau seberapa banyak diturunkan atau dinaikkan itu terserah teman-teman. Oke. Nah, di sini saya tambahkan lagi sedikit vibrance. Vibrance ini sangat berguna untuk mid tones karena dia tidak mempengaruhi saturasi, dia hanya mempengaruhi skin tone. Jadi kita lihat ya, yang mana yang bagus itu pilihan teman-teman. Apakah dinaikkan saturasi, dinaikkan vibrance-nya atau diturunkan. Nah,
saya memilih seperti ini. Oke, nah sekarang kita bisa komparasi teman-teman, bagaimana tampilan sebelum kita mengubah skin tone ini dan setelah. Tekan Alt, lalu tekan tombol mata ini. Nah ini before-nya, ini after-nya teman-teman. Before, after, before, after. Nah, kenapa saya rekomendasi teknik begini? Karena ini sama sekali tidak merusak, non destructible. Jadi kita bisa memilih ulang ya. Misalnya, aduh saya kurang puas dengan skin tone ini, tinggal klik kurvanya, kemudian pilih tombol ini, tombol midnya, kemudian teman-teman bisa mencari warna yang sesuai, misalnya seperti gini, atau ini, atau ini, atau ini, atau mungkin ini. Jadi itu tergantung selera teman-teman, jadi sangat-sangat fleksibel. Oke teman-teman, nah untuk gambar yang pertama sudah selesai. Kita coba beralih ke gambar yang kedua ya. Nah gambar yang kedua kita sudah meletakkan skin tone-nya di sini. Kita lakukan hal yang sama dengan gambar yang pertama, yaitu kita duplikasi dulu. Nah setelah kita duplikasi, kita masuk ke area skin tone-nya dia, yaitu kita memilih color range untuk midtones. Di sini karena kita sudah lakukan langkah ini di sampel yang pertama, makanya dia terbentuk seperti ini. Kita abaikan dulu, kemudian kita pilih ini, tombol ini, kemudian kita pilih klik satu kali di sini, lalu kita pilih tombol di sebelahnya, lalu kita tahan. Nah kita drag sambil tahan. Oke, kelihatannya sudah lumayan bagus ya. Ini masih ada tersisa, kita bisa menseleksi. Oke teman-teman, nah setelah itu selesai, sudah tercipta seperti gini, kita tekan tombol OK. Nah kedengeran nggak suara ayam berkokok teman-teman? Nah setelah itu kita masuk lagi ke lasso tool teman-teman. Oke, hal yang sama kita lakukan, kita tekan tombol Alt atau Option, lalu kita pilih area yang bukan skin tone, yang terseleksi tapi bukan skin tone ya. Nah di sini saya coba unselection yang tombol ini ya teman-teman. Oke, kita sedikit hati-hati. Nah ini pengaruh grafik saya yang kurang bagus. Nah ini sudah terseleksi hanya untuk area skin tone. Nah ini area yang belum terseleksi, kita bisa manual, nggak usah pakai Alt karena memang kita sifatnya akan menambah. Jadi saya pilih dengan manual karena areanya cukup mudah. Nah seperti itu teman-teman. Sekarang kita lakukan hal yang sama dengan yang sebelumnya, yaitu kita membuat grup. Jadi grup di sini kita tekan tombol ini, maka grup terbuat. Kita ubah kembali dengan nama yang sama. Enter. Nah setelah itu kita lakukan hal yang sama juga, kita tekan tombol maskingnya. Oke, nah terbentuk seperti gini. Tekan kembali Alt atau Option, lalu klik maskingnya sehingga dia akan memilih area ini. Kita kembali fixkan
area skin tone yang terseleksi teman-teman. Tekan brush atau B. Lalu karena di sini putih, kita selesaikan dulu area putihnya ya. Tuh ayam iseng banget sih, bunyi terus. Nah kemudian kita gedein sedikit ya tombolnya. Kita hapus-hapusin. Ingat skin tone-nya aja teman-teman, jangan area lain. Kecilkan sedikit lagi. Nah, area gigi kan bukan skin tone ya. Kita switch dengan cara menekan X pada keyboard, maka akan terganti di sini dari putih ke hitam. Kemudian kita gosok di sini agar giginya tidak ikut berubah pada saat penggantian skin tone. Nah, area ini juga perlu kita hitamkan karena kita lupa matikan tadi skin tone-nya saat seleksi. Oke, setelah ini selesai semua, kita kembali tekan Alt atau Option di area masking ini. Nah, dia kembali. Setelah itu teman-teman masih ingat mungkin kita lakukan kurva ya, benar, kurva. Lalu setelah kurva kita masuk di skin tone mid-nya ini ya, seperti contoh pertama. Lantas kita memilih skin tone yang kita kehendaki, misalnya ini atau ini atau yang mana, terserah teman-teman ya. Saya pilih ini ya. Nah setelah saya pilih ini, saya lakukan kembali hal yang sama, yaitu hue saturation. Nah oke teman-teman, di sini saya kelupaan, kita hapus-hapusin aja layer mask dari setiap yang kita bentukin tadi. Nah di hue saturationnya saya turunin, saya sesuaikan dengan selera. Nah ini kalau teman-teman nggak suka bisa ditambahin, kalau kurang suka di agak kurang saturasi ya tambahin. Kalau saya mungkin sebatas ini ya. Oke, setelah itu saya tambahin lagi vibrance. Nah saya tinggal lihat apakah saya harus naikin atau saya harus turunin. Lihat teman-teman ya, kelihatan. Nah mungkin dia agak dinaikin dikit ya, seperti gitu kira-kira. Nah mungkin teman-teman bisa juga nambahin, kalau misalnya memang perlu, adalah exposure. Misalnya hendak agak-agak putih sedikit, ini kita selalu lupa delete maskingnya. Nah teman-teman bisa nambah, kemudian bisa diangkat sedikit. Nah ini kan bisa tergantung teman-teman mau 011 aja atau bagaimana. Kemudian gamma koreksi ini bisa di select, bisa dimainin terserah hati. Ini kan teman-teman, kalau nggak suka ya tinggal dinolin ulang. Oke, dia harusnya 1 bukannya 0. Nah ini bisa di adjust sesuai dengan selera teman-teman. Nah di sini kita bisa lihat, ini saya collapse aja ya. Nah teman-teman bisa membandingkan before afternya. Nah tekan Alt atau Option pada Mac, kemudian mata ini kita klik. Nah inilah before-nya, ini after-nya. Kembali seperti yang saya bilang, ini tidak merusak, non destructible. Jadi saya bisa memilih kembali ini kurvanya, kemudian saya tekan tombol mid-nya, lalu saya memilih. Saya bisa mengganti-ganti sesuai yang saya mau.
skin tone apa yang pas untuk itu. Nah ini teman-teman, tergantung teman-teman sukanya yang mana, jadi tinggal di explore di sini aja teman-teman. Setelah itu selesai, kita bisa matikan tombol layer dari skin tone-nya itu. Nah seperti gini teman-teman, bisa kita lihat before afternya. Demikian juga gambar yang pertama, kita matikan supaya kelihatan sempurna. Nah seperti gini teman-teman. Oke, gimana teman-teman, menarik nggak aplikasinya? Kalau menarik, silahkan teman-teman menekan tombol like dan berikan komen, kemudian share ke teman-teman yang lain, siapa tahu mereka membutuhkannya. Buat teman-teman yang baru pertama kali ke channel ini, silahkan menekan tombol subscribe dan sekaligus membunyikan loncengnya, agar teman-teman gak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya, bye bye.